Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian, juga bagi para bapak, ibu sekalian yang sedang menyaksikan tayangan live streaming melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, ibu, serta saudara sekalian, kita patut mengucap syukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Pada sepanjang kehidupan kita boleh dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini untuk kita berkumpul, bersekutu bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, diucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan jika ada kerinduan kita amini dan percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Kidung Jemaat 331B ayat 1. Oh anak domba. Kesalahan kita. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 37B ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita.
Segenap jemaat Tuhan, Tuhan telah mengantar kita selama 1 minggu menjalani kehidupan. Dan 1 minggu ke depan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai amanat hidup baru. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 100. Agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita merespon dengan mengangkat kidung nyanyian Mazmur 105 ayat 1. Puji Tuhan, segenap jemaat kita telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum ketiga hamba Tuhan ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah yang kedua pada saat ini. Dan di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua sehingga firman ini ya Tuhan boleh kami pahami dan boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang pertama
penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan budaya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadaku, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadaku, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cukup mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya, itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, demikian sabda Tuhan.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kurai semangat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Kita patut menaikkan puji syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Bahkan pada saat ini kita boleh bersekutu satu dengan yang lain, baik saudara-saudara seiman dari Bori Parinding maupun dari Labo, Batan, dan kita yang ada di Jemaat Kerambe. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini memberikan kita satu tema, tidak ada Allah lain. Tak itu kapenomban senga. Ibu bapak saudara-saudara, ia tu berkat napong matua, tak bisa umpahangi, sia tak bisa untiru bagaimana itu jadi dalam kehidupan kita. Ya. Kadang kita katakan mengapa begini, tapi jawabannya mengapa tidak. Ya. Itulah yang terjadi dalam dinamika kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Dan ini juga yang terjadi bagi seorang Raja Aram, yaitu Naaman, pada saat dia mengalami sakit kusta. Di dalam perjanjian lama, bahkan pada umumnya dalam setiap masyarakat dimanapun kita berada, termasuk kita torai di yaitu solakan batu golenan adalah satu penyakit yang terkutuk yang perlu dihindari. Ya mutona dentu batu leleng, dendu katu jo sopeng, yang tempat-tempat untuk mengumpulkan orang-orang yang punya penyakit sama untuk disembuhkan. Seorang raja pasti mempunyai banyak cara untuk menyembuhkan diri mereka. Ya mutona so itu kaunan nasia orang-orang itu untuk mengetahui bahwa di Israel ada seorang nabi Allah yang bisa menyembuhkan. Ia mutona bailako tumintu eanan salaka sia bulan dengan berkilo-kilo supaya dia bisa disembuhkan. Dan saya yakin kita juga seperti itu, jika kita mengalami pergumulan pasti kita berusaha untuk lepas. Tapi setelah dia sampai di sana, utusan ini dikatakan suruh dia datang. Ia tona rampomo, tanya duka te Nabi Elisa nasitamuan, tetapi dia adalah pembantunya. Nakuakuan di nama lemin di orko salo Sungai Yordan supaya dia bisa sembuh. Re'de karana, nakwa misa anak pangka te, misa anak raja te. Seharusnya dia datang menemui saya. Tapi kasih karunia Allah itu nyata, ibu bapak saudara-saudara. Kita tidak bisa paham. Di saat dia merasa dilecehkan, di saat dia merasa tidak dihargai,
para pembantu katakan apa tuh napokada Nabi mungkin itu sehingga dia bisa disembuhkan dan apa yang terjadi dia. Inilah cara Tuhan menyembuhkan. Ya. Hari ini juga kedua anak kita, saudara kita mau mengikrarkan janji nikah mereka. Ya. Secara logika biasa juga tak paham itu kenapa bisa terjadi, tapi mengapa tidak? Bisa saja. Ya. Inilah jalan-jalan hidup. Dan kan banyak cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita. Iya betul. Kita harus melihat itu dalam mata iman kita ke ini. Da atap pada ibang reedeksia, da atap pada ibang ona susiona atau kudipai ini dan ini. Kalaupun ada hal-hal lahiriah, yo kaleta lapak barang-barangan la abi, la jabatan itu adalah satu berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi berkat Tuhan untuk menyapa kita tidak bisa paham. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Naaman dijamah oleh Tuhan, seperti juga di dalam ke-10 orang yang telah disembuhkan dari kusta, apa yang terjadi? Mereka berkata, dan katakan di dalam ayat yang ke-15 dari 2 raja-raja, aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel itu Yahweh. Demikian juga orang kusta Samaria setelah disembuhkan, ia tu namanya memaklingka, na tiro-tiro dia sudah tahir, dia sudah sembuh, dia langsung pulang dan memuliakan Allah, tersungkur makkur semangat. Ya. Memuliakan Allah. Nah kami itu pengisu. Oh na 10 tahun ini na misa ada kesulit memang itu kasera. Kadang-kadang ya na di pogok temi apa? Kita dulu mendasarkan pada Tuhan. Tapi yang berkembang mau bak tubuh damu biasa mau tak ada pengmatu tu di pakalabi. Kalau tak mau tu di pakalabi bak tu di pokok mau tu pengmatu. Budak-budak itu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga mana ki mengkilala. Ya, lagi ke sama mi peruda ate dong tu seng jopang ke eta tak mau dikelali pengmatu. Bak tu meningkat mete usaha tak dulu rajin kita ke gereja. Rajin ki minta didoakan, setelah itu mulai ki menghilang karena kesibukan kita mempesara ya nanta. Ini yang kita renungkan Ibu Bapak Saudara. Ya. Hidup ini tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hidup kita besok. Ya, mari kita mengaku bahwa tidak ada Allah yang lain selain daripada Yahweh di dalam Yesus Kristus. Yesus datang, Tuhan datang kepada kita menyelamatkan, bukan datang di dalam kemewahan keilahiannya, tetapi dia datang sebagai manusia yang hina lahir di kandang domba, dan dia menebus kita. Dia melepaskan kita dari segala pergumulan, sakit penyakit, bahkan juga memberikan kita kekuatan kemampuan. Dan setelah dia selesai atas karyanya, dia berkata sudah selesai. Setelah itu dia mati bangkit untuk menjamin kehidupan kekal dalam dunia ini. Inilah yang kita aminkan dalam hidup ini, Bu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Yesus berperkara. Allah kita adalah Allah peduli. Kadang-kadang biasa tuh tatampe tu pengmatua, ya. Tapi Tuhan selalu berdiri. Bukankah Yesus berkata, aku selalu berdiri di pintu hatimu. Jika engkau buka, aku akan masuk dan hidup bersamamu. Ya. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus sedunia. Seluruh umat percaya di dunia ini dan gereja-gereja dalam bulan Oktober menandakan bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, dan dia memberikan kita tubuh dan darahnya sebagai jaminan yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Karena di lampat telino ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Atau der komika tu kamu terampo silu aku damai bori parinding tak masalami. Ya, dembang. Silu lamai laabo dembang. Apalagi di karambe mandu. Banyak ya. Ini dalam hidup kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita tidak akan bisa lepas dari setiap.
tapi Allah telah menjaminkan, Allah telah memberikan, termasuk dalam rumah tangga, ya. Banyak perondo-rondo kunti seladola, Aisyah. Tetapi dalam menjalani rumah tangga tidak segampang membalik tangan. Rumah tangga dibentuk oleh Tuhan, tetapi iblis memakai rumah tangga untuk menghancurkan kemuliaan Tuhan. Ya. Banyak rumah tangga yang hancur karena rumah tangga itu menggambarkan persekutuan hidup Tuhan dengan jemaatnya, dan iblis akan merusak itu. Ya. Ini banyak ibu bapak saudara-saudara. Ya, tahun pertama pakai menikah kita si petatang kita, emalia kita si toyo ki, ya. Tapi tahun kedua ketiga muto sama ademu anak, segala perubahan pada tubuh kita akan berubah. Sengak muto. Asal lantai isian di kota ona segar-segar romote riunna sangabanu aja ba atu lain, ya. Tidak, tak boleh, ya. Hari ini kamu Selfie dan Rinding akan mengikrarkan janji nikah mereka, ya. Dan itu penting. Kalian berdua adalah mempersekutukan dua keluarga, tapi juga gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Yang terakhir yang saya mau katakan dalam firman Tuhan ini sebagai satu refleksi untuk ibu bapak, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan dalam dunia ini. Yesus telah mengutus kita pada saat orang kusta ini dibebaskan. Dia datang bersujud kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tapi dalam menjalani hidup ini tidak segampang membalik tangan. Ada tantangan, hambatan. Dunia ini telah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hanya pengakuan kita seperti Naaman bahwa hanya Allah Yahweh itulah yang menjamin kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan menopang kita. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam akta pemberkatan perkawinan. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat, seperti yang telah disampaikan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada halangan, Saudara Selvi Usriani Palinggi dan Saudara Domingus Tandikamban akan diteguhkan di dalam nikah pada saat ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang bahwa sabda Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitahukan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan. Saudara Selvi Palinggi dan Saudara Domingus Tandikamban, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita satu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib, akan menuai untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya. Kedua mempelai saya persilakan berdiri. Saudara Domingus Tandikamban, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Selvi Usriani Palinggi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberi tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tanggamu, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Domingus Tandikamban dan Saudari Selvi Usriani Palinggi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Silakan berjabat tangan. Ya, BP Manda itu penting. Ya. Dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Domingus Tandikamban, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Selvi Usriani Palinggi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab Saudara Domingus Tandikamban? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Saudari Selvi Usriani Palinggi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Domingus Tandikamban yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab Saudari Selvi Usriani Palinggi? Apakah saudari mengaku? Terima kasih. Oh, nah pasti Sarah kemilih mana? Dikata di sini. Tetap. Taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Termasuk hati kamu berdua, ya. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan berlutut. Taruh di atas. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mintakan berkat. Silakan bertukar tempat. Dan cincinnya dalam. Ada cincin. Saudara berdua, sebagai tanda bahwa kalian resmi sebagai suami istri, ada cincin
yang biasa disebut cincin kawin. Cincin ini terbuat dari emas, menandakan bahwa cinta kalian tulus melebihi dari emas murni. Dan cincin ini tidak mempunyai ujung atau pangkal, menandakan bahwa cinta berdua tidak akan pernah berkesudahan. Sebagai pelayanan pertama pada suamimu, pasangkanlah pada jari tangan suamimu. Silakan. Jemaat bisa duduk kembali. Sebagai cinta kasihmu yang dalam, pasangkanlah cincin ini. Dan selama cincin ini ada di jari kalian, kalian resmi sebagai suami istri. Sebagai landasan yang kokoh dalam kehidupan rumah tanggamu, Majelis Gereja Jemaat Kerambe akan memberikan Alkitab ini sebagai firman Allah. Ini bukan cindera mata yang harus disimpan-simpan, tapi ini harus dibaca berdua, supaya dari firman Tuhan ini kamu diberikan pengertian, diberikan kekuatan dalam menjalani rumah tangga. Terimalah. Juga Majelis Gereja Toraja Jemaat Kerambe memberikan kutipan surat nikah, dan surat nikah ini tanda bahwa kalian secara resmi telah diberkati pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2022 di Jemaat Kerambe, dan ini merupakan satu tanda bahwa kalian resmi diberkati di tempat ini. Terimalah dan pakailah seperlunya. Diberikan kesempatan kepada paduan suara Gloria untuk memuji muliakan Tuhan sambil kedua mempelai memberikan persembahan khusus sama dengan keluarga. Disilakan. Agus, angkat dulu ini. Jika ada keluarga dan jemaat memberikan persembahan khusus, silakan.
Sungguh luar biasa cinta kasih Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya. Sekarang saatnya kita akan menyatakan juga tanda cinta kasih kita kepada Tuhan melalui tanda syukur kita dalam bentuk persembahan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tertulis, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sambil pun dipersembahkan dijalankan, mari kita iringi dengan mengangkat kidung nyanyian dari Kidung Jemaat 393 ayat 1-3, Tuhan betapa banyaknya. Ya, Bapak Ibu, masih ada natura. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyerahkan persembahan untuk kita uangkan. Mari kita dukung ini untuk pembangunan Punti. $50 pisan, 100 pisan, 100 penduan, 150 pisan. Dua ngasih jote 150 pisan penduan. Tak mau 150 pentalun.
Iate lalu lako PWGT. Sepu rakate tasrak. Oh iya, sepu. Untuk PWGT pira? 30 pisan. 50 pisan. 60 na pisan. 70. 75. 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Tas tuka bang sia untuk PWGT pira 105 sabu pisan 105 sabu penduan 105 sabu pentalun. Oh iya, kurang semangat. Odem pamisa sepu 95 pisan. Dak 2,5 100. 105 sabu pisan. 110. 110 pisan. Penduan tak mo 110 pentalun. Ia mototu natura kure sumanga tu persembami puang pasaki. Angka bang 5 min. Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Segenap jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, yang dalam anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanan di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami mempersembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah dimuliakan.
supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhan yang hidup di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami dari rasa kebencian dan dengki yang menyebabkan kami hidup dalam keterpisaan. Ajarlah kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan, yang menghendaki supaya semua menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23-26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendak dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, marilah karena segala sesuatu sudah tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
marilah segala perkara telah sedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minum. Dalam perjamuan kudus ini, kita yang di luar dulu masuk, dan di sebelah timur ambil di sini, dan ini nanti yang di tengah terakhir. Maju di sini. Mari segenap jemaat Tuhan, kita angkat pujian suara Yesus ku dengar, hai Maria yang tenang. Suara Yesus ku dengar, hai Maria tenang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, yang air hidup ku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Ku dapat hayat dan hidup lamanya. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 1441B ayat 1 dan 2. Suara Yesus ku dengar, hai Maria tenang. Serahkanlah
jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus dengar yang harus datanglah. Air hidupku beri, hanya minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Ayat yang pertama. Suara Yesus dengar, hanya Dia benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus dengar yang harus datanglah. Dan air hidupku beri, hanya minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Ayat yang pertama. Ayo, Bu Selvi. Yesus dengar, hanya Dia benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus. 'Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Kepada Yesus
kita menyanyikan ayat yang pertama. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dikuatkan lega. Firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 13 menguatkan kita. Sebab jika darah domba, jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah menerima meja perjamuan Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Diberikan kesempatan kepada paduan suara PWGT untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bu Esther, tutup itu. Tidak, tutup. Tutup itu.
Puji Tuhan atas segala persembahan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan penuh syukur dan sukacita marilah kita memuji Tuhan yang maha murah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa, saudara berdua yang telah mengikrarkan janji nikah mereka, kiranya Tuhan memberkati. Segenap keluarga, kita juga berdoa untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Bahkan kita juga berdoa untuk segala yang akan kita buat ke depan. Kita tahu dan percaya Tuhan akan menuntun menyertai kita. Bahkan kita bersyukur bersama dan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur dalam sepanjang minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada saat ini kami telah memperingati kehidupan yang kekal, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib melalui meja perjamuan. Kiranya dengan meja perjamuan ini kami kembali dikuatkan, dimampukan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Dan kami tahu dan percaya dengan darah yang tercurah, dengan tubuh yang terbagi, itu menjadikan kami kokoh dan kuat, dan kami dijadikan anak-anak Allah. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur kedua saudara kami ini telah mengikrarkan janji nikah mereka dan resmi sebagai suami istri. Berkati dalam perjalanan rumah tangga mereka, sehingga saudara kami Selvi bersama dengan Domingus boleh menyatakan kasih dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Rencana-rencana kehidupan ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kedua keluarga belah pihak, baik dari Bori Parinding maupun dari Karambe, Lakbo, Batan, Tuhan senantiasa berkati dan topang. Sehingga dengan pertemuan saudara kami ini, keluarga kedua belah pihak telah disatukan, dan biarlah mereka hidup rukun dan damai, karena kesanalah berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur lagi. Mereka boleh menikmati kasih karunia-Mu, dan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe, berkati dan topang, bahkan seluruh yang hadir pada ibadah pada saat ini ya Tuhan. Berkati dalam segala kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rencana-rencana hidup mereka, sehingga senantiasa boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Juga Tuhan pada kesempatan ini, mereka telah mendukung pelayanan baik itu melalui persembahan-persembahan khusus kedua mempelai segenap keluarga, persembahan ucapan syukur atas keselamatan melalui perjamuan kudus dan pundi yang telah dikumpulkan, bahkan natura berkati. Yang masih ada pada mereka berkati, sehingga senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, baik di Toraja Utara maupun di Makassar, bahkan di tempat-tempat lain. Teguhkan, kuatkan, bahkan juga ya Tuhan berkati segala pengobatan yang mereka terima, sehingga jika Tuhan kenan mereka boleh bangun dan disembuhkan dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Seluruh jemaat dalam masa-masa lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan walaupun secara fisik mereka sudah terbatas. Demikian juga yang dalam duka cita, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka kokoh kuat walaupun orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Pelayanan 1 minggu ke depan di tengah-tengah jemaat melalui ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah OIG, bahkan juga kegiatan-kegiatan lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami oleh karena ada tugas keluar, baik urusan kantor maupun juga urusan keluarga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan jika ada keluarga yang akan kembali, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk ibunda dari saudara Domingus yang saat ini juga dalam masa pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkan topangan mereka, sehingga sukacita yang dialami oleh anak terkasih ini boleh menjadi bagian walaupun sementara dalam masa-masa pemulihan. Bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari pusat, secara khusus di Kabupaten Toraja Utara, berkati Bupati, para camat, lurah Lembang, bahkan semua yang terlibat di dalam. Secara khusus dalam menghadapi triwulan terakhir di tahun ini, ada banyak kegiatan-kegiatan sehubungan dan persiapan perayaan Natal dan lomba-lomba. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami di belahan bumi ini yang sementara mengalami duka cita oleh karena bencana alam, banjir dan lain sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkan iman mereka dan topang mereka, bahkan juga ada yang berduka oleh karena keluarga mereka telah mengalami kematian. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, bahkan ibadah pada jam 4 sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah semuanya ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta Gereja Toraja Jemaat Karambe. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang yang telah melayani kita pada jam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak beserta keluarga dalam tugas dan pelayanan. Juga diucapkan terima kasih selamat kepada kedua mempelai yang telah menerima pemberkatan nikah. Juga kepada keluarga yang mengantar, mengucapkan banyak selamat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Penekanan warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Karambe. Pertama, kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Oktober adalah kelompok pelayanan To'alo-alo. Kedua, pemberkatan nikah Ibu Selvi Usrian Palinggi dengan Bapak Domingus Tandikamban Minggu 9 Oktober 2022 jam 9 telah dilaksanakan dengan baik. Dan tiga, perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari ini Minggu 9 Oktober tahun 2022 di semua jam ibadah, jam 6, jam 9 dan pada pukul 4 sore. Yang keempat, rapat pembentukan panitia Natal PPGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari ini Minggu 9 Oktober tahun 2022 jam 11.00 selesai ibadah kedua. Yang kelima, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 10 Oktober tahun 2022 pukul 16 sore. Pemimpin persiapan Saudara Novrianto Toding STH, diharapkan kehadiran semua pelayan. Keenam, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Ketujuh, telah meninggal dunia Saudara Zola Faides Bonixio Erikard Lebang di Rumah Sakit Elim Rantepao pada Selasa 4 Oktober tahun 2022, dan ibadah penghiburan
pada hari Selasa 4 Oktober tahun 2022, ibadah penghiburan. Hari Minggu 9 Oktober tahun 2022, ibadah penghiburan memasukkan jenazah ke dalam peti pada pukul 18.30 malam. Yang kedua, Jumat pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, ibadah penghiburan pada jam 8 pagi, doa pagi pada jam 8 dan ibadah pada pukul 5 sore. Sabtu tanggal 15 Oktober, ibadah pemakaman pada pukul 11 siang. Yang kedelapan, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman. Ibadah rumah tangga Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Oktober tahun 2022 pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang SCH MA. Selanjutnya, ibadah rumah tangga dan PWGT hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 di rumah Bapak Matius Maju, kelompok Rantai Pau. Untuk hari Kamis, ibadah PWGT kelompok Rantai Pau ditunda. Demikian penekanan dan tambahan warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Karambe. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam hidupmu. Akuilah bahwa hanya Allah yang esa dalam Yesus Kristus, Allah yang benar, yang patut disembah. Kedua saudara yang telah mengikrarkan janji nikah saudara, jalanilah kehidupan rumah tangga bersama dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kamu dalam sepanjang kehidupan. Yesus segala-galanya mentari. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, yang mengikuti live melalui YouTube Jemaat Karambe. Andalkanlah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kidungkan nyanyian Kidung Jemaat 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus.
Yesus, namun berlututnya dalam penuh kasih-Nya, lalu bahagia, lalu mendung malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, namun berlututnya dalam penuh kasih-Nya, lalu bahagia. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada segenap kita yang mengambil bagian dalam ibadah ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.